Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Biarlah pagi ini kita mau menikmati rahmat dan kasih karunia Tuhan yang diberikan bagi kita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita menikmati keintiman dengan Tuhan. Kita mau jadi seperti Tuhan. Kita mau diubah hati kita seperti hati Tuhan. Kita mau menjadi seperti Tuhan, punya hati yang seputih Tuhan. Biarlah pagi ini kita mau membangun tata Tuhan lewat pujian kita. Dengan ketulusan hati kita angkat pujian ini bersama-sama. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Kita mau jadi seperti Tuhan. Mari angkat pujian dengan kerendahan hati, katakan sama-sama. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari sekali lagi kekasihku, dengan hatimu angkat pujian ini. Bersama-sama katakan, Bapa kau setia, takkan meninggalkan,
dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan sinarmu. Ku mau jadi ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku Tuhan jadi sepertimu. Ubah hatiku Tuhan jadi sepertimu. Ubah hatiku setulus hatimu Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu. Senang. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan dengan kuasa-Mu pagi ini Kau mengubah hati kami. Biarlah hati kami seperti hati-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau mengubah hati kami lewat firman yang akan kami dengar pagi ini. Lewat hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Biar firman Allah akan menjadi bekal buat setiap kami yang mendengarkannya. Biar lewat firman Allah ini kami diubahkan. Bahkan lewat firman Allah kami dibekali dalam perjalanan beraktivitas kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam saudara kekasih Allah. Luar biasa diberkati Tuhan, pada kesempatan ini kita boleh merasakan betapa indahnya kasih setia Tuhan yang pada saat ini bersama-sama kita akan menghampiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sangat berhati-hati di dalam saya menyampaikan kali ini, di mana apa yang harus saya sampaikan ini mengajar kepada diri saya sendiri. Nah, kali ini firman Tuhan dalam uraian doa pagi saya beri judul Punya Hati. Punya hatikah
Saudara, ketika melihat saudara-saudara kita yang jatuh di dalam kesengsaraan, punya hatikah kita dan saya dan saudara-saudara untuk memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan? Punya hatikah kita memberikan satu damai sejahtera, sukacita kepada saudara-saudara yang saat ini rupa-rupanya tidak menerima sukacita? Punya hatikah kita untuk mendekat, terlebih di masa pandemi? Punya hatikah bukan hanya sekedar berbicara, bukan hanya sekedar berkata-kata? Oleh karena itu, yuk saudaraku, saya mengajak saudara-saudara dan diri saya sendiri untuk punya hati melihat kondisi di saat ini, melihat keadaan di saat ini. Pertanyaan yang selalu menggelitik, punya hatikah diri kita kepada suasana situasi yang saat ini sedang melanda? Nah, jika saudara ingin melakukan pekerjaan apapun, pekerjaan menolong, pekerjaan memberikan satu penghiburan, sukacita, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin itu berat bagi saudara, maka jangan ragu-ragu. Ayo kerjakan itu dengan hati yang benar-benar punya semangat. Dan jika saudara memiliki rancangan-rancangan, ide-ide, gagasan-gagasan, yuk saudaraku, jangan tanggung-tanggung, lakukan gagasan itu, rancangan itu, sehingga menumbuhkan satu keberhasilan yang bulat, yang tidak hanya setengah hati, tetapi sepenuh hati. Oleh karena itu, punya hati ini benar-benar sangat mengilhami di dalam kehidupan kita, di dalam melakukan segala sesuatu. Sehingga ada perubahan, ada pemulihan, ada restorasi di dalam kehidupan dengan punya hati. Dan jika saudara siap untuk melayani Tuhan, jangan setengah-setengah. Kalau pertanyaan saya, punya hatikah saudara untuk melayani Tuhan? Jangan suam-suam kuku, jangan setengah-setengah. Punya hatikah saudara untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan? Jangan sampai pelayanan kita terhambat, terganjal, berhenti di tengah jalan, tidak sepenuhnya. Sudah melayani di bidang A, kemudian harus melayani di bidang B. Mengapa kita harus memikir begitu tajam, memikir begitu kuat? Apakah aku bisa? Ayo lakukan. Saudara-saudara sekalian, punya hati, lakukan untuk melayani Tuhan. Jangan suam-suam kuku. Wahyu 3 ayat yang ke-16 di sana dikatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, suam-suam kuku, panas tidak, dingin tidak. Artinya semangat pun tidak. Dan biasa pun tidak. Jadi hanya setengah-setengah. Ya, tetapi tidak dengan sepenuh hati. Banyak orang Kristen rajin untuk beribadah, bergereja. Rajin orang Kristen. Tetapi dikala diperhadapkan dengan kondisi keadaan yang saat ini berada, melihat orang lain, melihat keluarga yang perlu mendapatkan satu pertolongan. Oh, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tunjukkan kekristenan saudara, bahwa saudara bukan suam-suam kuku. Saudara adalah panas, artinya punya satu kekuatan. Ini ditujukan kepada jemaat di
Laodikia yang hanya panas tidak, dingin tidak. Bekerjanya suam kuku, melayani hanya suam kuku. Jika saudara rindu melayani Tuhan, letakkan ketulusan saudara-saudara, letakkan semua jiwa raga saudara kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rohmu menyala-nyala, menyatakan bahwa hati kita ini penuh, hati kita berikan kepada Tuhan dengan setulus-tulusnya. Apa yang kita lakukan kita berikan dengan sekuat tenaga. Tuhan akan memberikan kelebihan-kelebihan apa yang kita saat ini mau melakukan buat Tuhan. Mengapa seorang terlalu banyak mempertimbangkan di dalam melayani Tuhan? Banyak pertimbangan-pertimbangan yang belum siapkah, yang ekonomikah, yang tidak mampukah, macam-macam pertimbangan-pertimbangan. Karena tidak didasari dengan ketulusan hati. Saya siap Tuhan melayani engkau. Kalau aku tidak pandai berbicara, kalau aku tidak pandai untuk melakukan segala sesuatu, engkau pasti pilihkan talenta yang sudah engkau berikan kepada saya. Sehingga saya siap untuk melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tidak menghitung sejauh mana kemampuan kita. Sekali lagi Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tidak mempertimbangkan siapa saudara. Tidak mempertimbangkan kemampuan saudara. Tetapi Tuhan Yesus hanya melihat hati saudara. Di mana saudara punya hati. Di mana ketulusan hati saudara. Itu yang dicari oleh Tuhan Yesus. Lukas 9 ayat yang ke-62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ayo saudaraku, ayo kasih setia Tuhan kita tanggapi, maju ke depan. Memang maju itu ke depan, tetapi ada maju yang tidak kemudian meneruskan langkah-langkah berikutnya. Maju dan terus maju. Jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Bagaimana keluargaku, bagaimana anakku, bagaimana ekonomiku, bagaimana pekerjaanku. Ayo saudaraku, hati saudara dicari oleh Tuhan. Yaitu hati yang tulus. Bukan yang suam-suam kuku. Bukan yang hanya setengah-setengah. Tetapi kekuatan yang daripada Tuhan saat ini ada di dalam kehidupan ketulusan hati saudara. Yang berikutnya adalah di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Ketika Samuel itu diperintahkan untuk mengurapi Daud. Samuel melihat saudara-saudara Daud. Melihatnya, wow. Melihat perawakannya, melihat kegagahannya. Mungkin Samuel secara manusia, wow, ini tepat kalau jadi pemimpin. Ini tepat kalau jadi raja. Ini tepat, mesti ini pilihan Allah. Tetapi justru Allah mengatakan jangan melihat perawakannya. Jangan melihat ketampanannya, jangan melihat fisiknya, jangan melihat hal-hal yang kelihatan di mata saudara. Tetapi lihatlah hatinya.
Nah, saudaraku yang dikasihi, oleh karena itu mari kesempatan pada saat ini, kesempatan buat kita bersama, bagaimana kita punya hati. Sehingga Tuhan akan melihat ketulusan hati saudara. Saya yakin saudara dan saya melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini, pada pagi hari ini. Ada restorasi, ada satu pemulihan. Bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita bekerja untuk Tuhan, bagaimana kita melakukan pekerjaan-pekerjaan setiap hari, bagaimana kita melihat orang-orang yang menderita, bagaimana kita melihat orang yang belum menerima damai dan sejahtera. Kita akan punya hati. Biarlah saat ini kita dipulihkan, ada restorasi di dalam hati saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri dengan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berikan kepada kami bagaimana kami punya hati sehingga merestorasi, memulihkan hati kami yang kemarin tidak tanggap, hati kami yang kemarin tidak tahu situasi. Saat ini Engkau membuka hidup kami sehingga kami siap untuk melakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan. Karena Engkau melihat hati. Terima kasih, kami serahkan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan, bangsa dan negara kami memiliki hati yang Engkau sendiri yang sudah pilih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.